Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Siti Zuleka Channel. Hari ini guys, aku mau jalan berdua bersama suami aku tercinta. Nih guys, laki-laki itu guys, kalau diajak jalan ya guys berdua, seneng banget guys. Mukanya itu ceria, bahagia, dan banyak senyum. Lihat aja nih guys, kalau istrinya selalu nempel, maunya berdua, tuh suami aku tambah bahagia. Oh iya guys, aku mau berbagi pengalaman nih guys. Kalau aku sudah menikah 26 tahun ya guys, dan umurku sekarang sudah 48 dan anakku sudah 4. Aku pertama awal menikah guys, kalau makan itu selalu berdua ya guys, dan selalu suap-suapan kayak gini guys. Kalian harus sering berduaan atau sering manja-manjaan sama pasangan kalian. Dijamin guys, pasangan kalian makin cinta sama kalian. Karena guys, kalian harus tahu nih guys, jangan dianggap sepele masalah makan berdua terus suap-suapan. Itu guys bikin rumah tangga kalian tambah harmonis, tambah romantis, adem ayem, karena kita sering berduaan ya guys, sering makan bareng. Dijamin pasangan kalian itu makin cinta, makin klepek-klepek. Dan lihat tuh guys, pasangan kalian dijamin pasti bahagia. Karena lihat suami aku juga guys, bahagia kalau akunya manja-manjaan, suap-suapan guys. Jadi kalian jangan malu ya guys, walaupun kalian sudah punya anak gede-gede, walaupun kalian sudah punya cucu, tidak apa-apa guys. Makan berdua, suap-suapan, terus sering ngobrol, sering manja-manjaan, tidak apa-apa, karena kita punya kehidupan masing-masing guys. Walaupun sudah punya rumah tangga masing-masing ya guys, kita itu harus bisa menjaga pasangan kita, biar pasangan kita itu tetap cinta sama pasangannya gitu. Tonton video aku sampai selesai ya guys. Hari ini aku mau makan berdua lagi bersama suami aku tercinta. Kalau aku makan itu selalu berdua guys, setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillah, rumah tanggaku selalu rukun dan damai. Oh ya guys, kita itu berumah tangga kalau sudah berpuluh-puluh tahun ya guys, kalian pasti rintangan itu pasti ada. Cuma kita harus bisa menghadapi rintangan itu ya guys. Makanya kita harus sering komunikasi, kita harus sering makan berdua, kita harus sering manja-manjaan, biar pasangan kita itu tetap cintanya sama kalian. Jadi belajarlah kita memperhatikan pasangan kita, karena pasangan kita itu sudah lelah mencari duit ya guys. Dan kalau laki-laki itu biasanya ya guys, dia itu manja. Jadi kalian harus mengerti mengapa laki-laki itu manja. Karena laki-laki itu tadinya pas tinggal bersama kedua orang tuanya, dia itu kuat, dia itu harus tegar. Dididik sama orang tuanya itu harus tegar dan kuat, karena dia seorang laki-laki. Kalau seorang laki-laki itu nanti
banyak banget cobaan dan rintangannya pas menikah, dan dia harus bisa menghadapi situasi apapun, harus bisa melindungi anak istrinya, dan harus bisa mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya. Makanya dididik sama kedua orang tuanya itu harus tegar dan kuat, tidak boleh cengeng gitu guys. Makanya seorang laki-laki itu atau seorang suami itu pas menikah kepengennya manja sama pasangannya, kepengennya selalu diperhatikan sama pasangannya gitu guys. Jadi kalian harus paham dan harus mengerti kalau seorang laki-laki itu kepengennya dimanja sama istrinya. Kalau aku kayak gitu guys, biar rumah tangganya adem ayem dan tidak ada rintangan, yaitu kita harus belajar legowo dan menerima pasangan kita. Jadi kita harus menerima kekurangan dan kelebihan. Janganlah kita egois, karena seorang wanita itu harus bisa belajar legowo pas kita menikah. Jadi seorang wanita itu yang tadinya sama orang tuanya itu manja, sama orang tuanya itu selalu diperhatikan, pas menikah kalian harus berubah. Kalianlah yang harus memperhatikan pasangan kalian. Jadi kalian harus kuat dan harus legowo kalau kalian kepengen rumah tangga kalian hidupnya bahagia, rukun, damai, yaitu guys, kalian harus banyak sabar, karena seorang wanita itu harus hatinya luas seperti lautan. Jadi tidak boleh menyerah. Kalau suami kalian lagi ada masalah, kalian harus bisa merangkulnya. Jangan dibikin beban, karena pasangan kalian itu sudah capek mencari nafkah. Dan seorang istri yang sudah bisa mencari nafkah sendiri atau membantu ekonomi suami kalian, kalian jangan sombong ya guys, karena dimanapun, siapapun, kalau seorang istri tetap aja guys harus patuh, harus nurut sama pasangan kalian. Jadi sekaya apapun, terus kalian bisa mencari duit sebanyak apapun, tetap aja guys, kalau kalian tidak menurut dengan pasangan kalian atau tidak menurut dengan suami kalian, dijamin suami kalian akan meninggalkan kalian dan rumah tangga kalian selalu ribut gitu guys. Jadi intinya, kalau kita sudah berkeluarga, kita harus tahu diri kodratnya seorang wanita. Kita harus nurut dan patuh sama pasangan kalian. Karena seorang istri itu ya guys, harus bisa lemah lembut ya guys. Tidak boleh keras, karena seorang laki-laki itu sifatnya keras. Kita harus bisa ngayomi suami, dan kita harus bisa belajar legowo gitu guys. Nambah guys, makanya guys tuh kalau makan berdua dengan pasangan pasti makannya nambah lagi, karena lapar lagi guys. Jadi
jamin kalian itu nanti badannya gemuk guys kalau kalian sering makan berdua bersama pasangan kalian, karena kalian hidupnya selalu bahagia dan makannya selalu banyak. Jadi kalian harus praktekin ya guys, belajar makan berdua setiap hari dengan pasangan kalian, biar rumah tangga kalian itu tetap harmonis dan tetap bahagia. Semoga aja kalian keluarganya dalam keadaan baik-baik aja ya guys, amin. Dan doain juga semoga keluarga aku dalam keadaan baik-baik saja. Udah segitu aja guys, aku cuma mau berbagi pengalaman aja karena aku sendiri sudah melakukan pas aku menikah. Masalah rumah tangga itu banyak banget ujiannya. Selagi masih kita bersama, pasti ujian itu akan datang terus menerus kalau kitanya tidak bersyukur. Karena ujian itu di dalam rumah tangga itu guys banyak banget. Masalah sedikit aja guys bisa jadi besar kalau kitanya itu tidak belajar bersyukur dan tidak belajar legowo. Mengapa rumah tangga itu selalu ada aja masalahnya? Karena guys, kita berdua itu pasti punya cita-cita berbeda dan pasti punya pikiran juga masing-masing. Jadi bisa jadi tidak klop guys. Makanya kita harus salah satunya ada yang ngalah kalau sudah berumah tangga. Walaupun kalian banyak duit, walaupun kalian itu berpangkat, namun kalau tidak saling mengalah atau tidak saling menghargai, dijamin rumah tangga kalian itu akan berantakan. Allah itu tidak tidur guys. Jadi kalau kita ada cobaan, yang penting kita belajar bersyukur dan kita belajar legowo, karena Allah itu mencoba umatnya karena sayang dan supaya umatnya itu harus dekat sama yang pencipta dan harus belajar rendah diri dan harus belajar bersyukur supaya umatnya itu tidak tersesat. Jadi Allah itu sayang sama kita. Jadi kalau kita sudah menikah, ingat ya guys, kita harus belajar legowo dan belajar bersyukur, dan kita harus menerima pasangan kita, kekurangannya dan kelebihannya. Karena kalau kita selalu menuntut pasangan kita, kita pasti hidupnya akan berantakan. Karena semua manusia itu tidak ada yang memiliki sempurna, bener gak guys? Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jadi kita harus belajar ikhlas dan bersyukur. Terima kasih.